Cuba hanya memiliki cadangan minyak mentah untuk 15-20 hari lagi. Setelah itu, listrik akan padam secara permanen. Inilah runtuhnya sebuah negara yang terjadi secara langsung saat ini. Hanya 90 mil dari Miami, ini bukan. Cuba pada masa krisis rudal tahun 60-an, atau sekadar masa sulit ekonomi pada periode khusus tahun 90-an. Ini adalah krisis ekonomi paling berat yang pernah dihadapi. Cuba pada tahun 2026. Pemadaman listrik kini berlangsung 26 jam, berturut-turut di banyak wilayah. Inilah kenyataan baru di Cuba. Pembangkit listrik tenaga panas Antonio Guterres, salah satu sumber utama listrik negara, telah berhenti beroperasi selama berminggu-minggu. Tanpa listrik, tidak ada pompa air yang berjalan. Provinsi Artemisa mengalami penurunan akses air hingga 83%. Di Havana, angkanya mencapai 80%. Rata-rata gaji pegawai negeri di Cuba adalah 6.830 peso per bulan. Sementara belanja kebutuhan pokok sederhana kini menelan biaya 10.300 peso. Jadi, berapa lama Cuba bisa bertahan? Tulis komentar nomor 1 di bawah dan mari kita lanjutkan. Kita perlu kembali ke tanggal 3 Januari 2026. Selama lebih dari 2 dekade, Cuba bertahan berkat apa yang saya sebut sebagai tali penyelamat dari Venezuela. Hugo Chavez, kemudian Nicolas Maduro, memasok hingga 100.000 barel minyak per hari ke Cuba. Venezuela menjual minyak ke Cuba dengan harga yang sangat disubsidi, kadang hanya sekitar 40% dari harga pasar. Sebagian minyak itu dijual kembali oleh Cuba dengan harga penuh untuk mendapatkan mata uang asing guna mengimpor makanan dan obat. Sebagai imbalan, Cuba mengirim penasihat militer, layanan intelijen, dan tenaga medis ke Venezuela antara tahun 1999 hingga 2013. Nilai subsidi ini mencapai sekitar 1,5 miliar dolar per tahun. Namun kerjasama ini menciptakan kelemahan besar ketika seluruh ekonomi bergantung pada minyak negara lain seperti pasien yang bergantung pada infus. Tidak ada dorongan untuk diversifikasi atau reformasi. Semua pihak berasumsi pasokan akan terus ada. Produksi dalam negeri. Cuba merosot dan ketergantungan pada dukungan luar menjadi total. Lalu datanglah tanggal 3 Januari. Pasukan Amerika Serikat menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dan dalam hitungan jam pengiriman minyak langsung berhenti. Bukan berkurang, benar-benar berhenti. Meksiko sebelumnya menjadi pemasok kedua bagi Cuba. Sekitar 17.000 barel per hari. Beberapa minggu setelah operasi di Venezuela, pasokan dari Meksiko juga dihentikan akibat tekanan pemerintahan Trump yang mengancam negosiasi ulang. USMCA. Secara gabungan, Cuba kehilangan sekitar 63.700 barel per hari. Padahal negara ini membutuhkan sekitar 60.000 barel per hari hanya untuk menjaga listrik dasar tetap menyala. Tidak ada cadangan tambahan. Tidak ada rencana darurat. Hanya hitungan mundur. Strategi Presiden Trump bukan hanya memutus pasokan minyak yang ada, tetapi juga memastikan tidak ada negara lain yang menggantikannya. Gedung Putih mengeluarkan perintah eksekutif yang mengancam tarif bagi negara manapun yang memasok minyak ke Cuba. Kita sudah melihat bagaimana cepatnya Meksiko mundur ketika menghadapi potensi masalah dengan USMCA. Washington dilaporkan menempatkan aset angkatan laut di kawasan Karibia untuk memantau dan mungkin mencegat pengiriman minyak. Ini adalah kampanye tekanan ekonomi paling luas terhadap Cuba sejak krisis rudal tahun 1962. Namun dengan perbedaan penting, pada tahun 62, Uni Soviet bersedia dan mampu menantang Amerika Serikat secara langsung. Pada tahun 2026, peta geopolitik telah berubah secara mendasar. Rusia dan Cina memang mengeluarkan pernyataan mengecam pengepungan ekonomi ini. Tetapi pernyataan tidak bisa menyalakan jaringan listrik atau mengisi apotek rumah sakit. Menurut Anda, apakah Rusia atau Cina pada akhirnya akan terlibat lebih jauh? Sebuah pesawat angkut Rusia sempat mendarat di Havana baru-baru ini, memicu spekulasi tentang bantuan darurat. Namun, satu pesawat pembawa logistik ibarat plester pada luka berat. Kebutuhan Cuba jauh melampaui bantuan terbatas semacam itu. Di tengah situasi yang hampir mustahil, rakyat Cuba menunjukkan ketahanan dan kreativitas yang luar biasa. Roberto,
mantan insinyur yang kini menjalankan jaringan yang disebut warga sebagai resolver. Resolver adalah istilah lokal untuk orang yang menemukan solusi dengan cara kreatif. Roberto mengatur sistem lingkungan tempat beberapa keluarga menggabungkan dana untuk membeli satu generator, lalu memakainya secara bergiliran sesuai jadwal. 2 jam listrik per keluarga setiap hari. Cukup untuk mengisi ponsel, menyimpan sedikit makanan, dan menjaga komunikasi dasar. Di daerah pedesaan, para petani kembali memakai sapi untuk membajak sawah karena traktor kekurangan bahan bakar. Namun sapi pun terancam karena keluarga yang kelaparan kadang mencurinya untuk dimakan. Ini bukan sekadar kemunduran ekonomi. Ini adalah masyarakat yang dipaksa menemukan cara hidup baru di bawah tekanan ekstrem. Sektor kesehatan juga beradaptasi dengan cara kreatif. Karena impor obat hampir mustahil, para dokter kembali memanfaatkan pengobatan tradisional dengan pendekatan ilmiah. Perusahaan Medelip meningkatkan produksi perawatan berbahan tanaman seperti oregano, lidah buaya, dan bahan lokal lainnya. Dr. Elena Rodriguez yang memimpin klinik kecil di Santiago menyampaikan melalui jalur aman bahwa mereka membuat sistem triase berdasarkan kemampuan nyata yang tersedia. Pasien yang membutuhkan obat impor dirujuk ke perawatan keluarga karena rumah sakit tidak mampu menanganinya. Ini adalah pembatasan medis yang keras, namun menjadi satu-satunya cara agar sebagian orang tetap bisa dibantu. Teman, jika cerita hari ini memberi kesan bagi Anda, jangan ragu untuk memberikan like sebagai dukungan kecil bagi kami. Dan jika ini pertama kalinya kita bertemu, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Peso hampir tidak bernilai. Kehilangan 10% dalam 3 minggu saja. Sejak 2020, nilainya turun 88%. Kurs pasar informal kini sekitar 405 peso per dolar. Jauh dari kurs resmi 24. Ini menciptakan ekonomi paralel di mana mereka yang memiliki dolar dapat bertahan. Sementara yang hanya mengandalkan gaji peso menghadapi kelaparan, krisis mata uang ini memengaruhi setiap sisi kehidupan. Seorang guru yang berpenghasilan 4.000 peso per bulan hanya mampu membeli sekitar 10 dolar barang di pasar gelap. Seekor ayam harganya lebih dari 2 hari upah. Sebotol minyak goreng melebihi hasil kerja 1 minggu. Yang paling menyakitkan, banyak keluarga menerima kiriman uang dari kerabat di Amerika Serikat. Transfer dolar yang dulu sekadar membantu kini menjadi garis pemisah antara hidup dan kelaparan. Uang dari negara yang kebijakannya memicu krisis justru menjadi penopang hidup banyak keluarga. Pemerintah Cuba menerapkan langkah darurat untuk menjaga fungsi penting tetap berjalan. Perusahaan negara beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu. Transportasi antar provinsi dipangkas drastis. Fasilitas pariwisata ditutup. Jam sekolah diperpendek dan universitas mengurangi kehadiran tatap muka. Wakil Perdana Menteri Oscar Perez Oliva Fraga muncul di televisi nasional untuk mengumumkan kebijakan ini, menegaskan bahwa bahan bakar diprioritaskan bagi layanan kesehatan, produksi pangan, dan pertahanan. Pemerintah juga berjanji mempercepat pemasangan energi terbarukan dan memperkuat sistem peringatan dini. Cuba juga memberitahu maskapai bahwa negara tidak dapat menyediakan bahan bakar jet selama 1 bulan. Pesawat yang terbang ke dan dari Cuba harus singgah di negara Karibia lain untuk mengisi bahan bakar. Air France dan maskapai lain menyesuaikan jadwal mereka. Situasi ini semakin mengisolasi Cuba, mengurangi pendapatan pariwisata, dan menyulitkan warga Cuba Amerika untuk mengunjungi keluarga. Krisis ini melampaui batas wilayah Cuba. Bagi Rusia, Cuba adalah platform berbiaya rendah untuk menunjukkan pengaruh di dekat wilayah Amerika. Penasihat militer Rusia, operasi intelijen, dan fasilitas pengawasan elektronik bergantung pada infrastruktur dasar Cuba. Jika listrik dan bahan bakar tidak stabil, biaya dukungan Rusia meningkat tajam. Cina menghadapi pertimbangan serupa. Investasi Cina di infrastruktur dan pertambangan. Cuba didasarkan pada asumsi mitra yang stabil meski miskin. Jika Cuba benar-benar runtuh, tidak ada pengembalian investasi dan bahkan bisa memicu krisis pengungsi yang mengguncang Karibia. Bagi Amerika Serikat, keberhasilan strategi di Cuba bisa menjadi bukti efektivitas tekanan ekonomi maksimum dibanding intervensi militer. Namun risikonya besar.
Negara gagal yang hanya berjarak 90 mil dari Florida dapat memicu arus pengungsi besar dan krisis kemanusiaan. Komunitas Cuba Amerika di Florida Selatan menyerukan langkah tambahan, termasuk menghentikan perjalanan dan remitansi. Sumber ini merupakan pemasukan terbesar kedua bagi pemerintah. Cuba setelah minyak, jika diterapkan. Kebijakan ini akan mempercepat keruntuhan ekonomi sekaligus memperdalam penderitaan rakyat biasa. Berdasarkan tren saat ini dan pengalaman sejarah, ada 5 kemungkinan hasil dari krisis ini. Skenario pertama adalah krisis permanen. Dukungan internasional hanya cukup untuk mencegah kehancuran total, namun tidak cukup untuk pemulihan. Pemadaman 12 jam menjadi hal biasa. Aparat keamanan tetap mengendalikan masyarakat yang lelah. Cuba berubah menjadi negara gagal yang bertahan dengan bantuan minimum dari Rusia dan Cina. Skenario kedua adalah perpecahan internal. Cadangan minyak habis total. Layanan penting runtuh sepenuhnya. Persatuan elit pecah ketika militer tak mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Ini bisa berujung pada kudeta atau pemerintahan transisi reformis yang mencari kesepakatan dengan Amerika Serikat. Skenario ketiga adalah intervensi eksternal. Amerika Serikat menerapkan blokade laut penuh untuk menghentikan semua pengiriman minyak. Ini berpotensi memicu konfrontasi militer. Respons: Rusia dan Cina belum pasti. Mereka mungkin enggan terlibat langsung. Tetapi bencana kemanusiaan bisa menekan opini publik. Skenario keempat adalah stabilisasi tak terduga. Rusia atau Cina meningkatkan dukungan secara besar-besaran sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika. Biayanya tinggi dan risikonya besar. Namun bukan mustahil jika nilai simbolis Cuba dianggap lebih penting. Skenario kelima adalah kesepakatan diplomatik. Presiden Trump menerima perjanjian yang menyelamatkan wajah dengan membuka impor minyak terbatas sebagai imbalan konsesi politik. Atau pemerintahan baru Venezuela memulihkan sebagian aliran minyak demi stabilitas kawasan. Setiap skenario membawa dampak berbeda bagi rakyat Cuba, stabilitas regional, dan keseimbangan kekuatan global. Yang jelas, situasi saat ini tidak bisa berlangsung tanpa batas. Untuk memahami kondisi Cuba hari ini, kita perlu melihat pola sejarah yang membentuk kerentanan ini. Ini bukan pertama kalinya Cuba menghadapi krisis ekonomi, tetapi mungkin yang terberat sejak runtuhnya Uni Soviet. Hubungan Amerika Serikat dan Cuba selama lebih dari 60 tahun dipenuhi konflik. Ketika Fidel Castro menggulingkan rezim Batista yang pro-Amerika pada tahun 1959, ia mengubah peta politik Karibia. Keputusan menasionalisasi aset milik Amerika, terutama di sektor minyak, memicu pembatasan perdagangan dari Washington. Sanksi yang awalnya terbatas berkembang menjadi embargo menyeluruh yang masih berlaku hingga kini. Krisis rudal Cuba tahun 1960. Dua membawa dunia ke ambang perang nuklir dan membentuk strategi bertahan. Cuba, karena tidak bisa berdagang bebas dengan tetangga terdekatnya. Cuba bergantung pada pelindung jauh yang bersedia mensubsidi ekonominya demi kepentingan geopolitik. Uni Soviet memberi dukungan selama 30 tahun. Memasok minyak, membeli gula dengan harga di atas pasar, dan memberi bantuan teknis bernilai miliaran dolar setiap tahun. Namun ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Cuba memasuki periode khusus. Istilah halus untuk bencana ekonomi. Produk domestik bruto menyusut 35%. Asupan kalori turun drastis hingga rata-rata. Warga kehilangan 20 pon berat badan. Pemadaman listrik berlangsung hingga 16 jam per hari. Cuba bertahan melalui reformasi terbatas, pengembangan pariwisata, dan kemudian dukungan Venezuela. Kenaikan Hugo Chavez pada tahun 1999 memberi Cuba mitra baru yang menukar minyak dengan layanan. Hubungan ini membuat Cuba menunda reformasi mendasar yang dapat mengurangi ketergantungan eksternal. Keputusan Presiden Obama pada 2014 untuk memulihkan hubungan diplomatik membuka peluang berbeda. Turis Amerika datang lebih banyak, remitansi mengalir lebih bebas. Beberapa pembatasan perdagangan dilonggarkan. Untuk sesaat, Cuba tampak memiliki kesempatan mendiversifikasi ekonomi. Namun Presiden Trump membalik kebijakan itu pada 2017 dengan memberlakukan kembali sanksi dan pembatasan perjalanan. Pemerintahan Biden mempertahankan sebagian besar langkah tersebut. Kini pada 2025,
Presiden Trump kembali dengan pendekatan tekanan ekonomi maksimum. Pola sejarah ini menunjukkan kelemahan utama Cuba. Setiap krisis mendorongnya mencari pelindung luar daripada melakukan reformasi internal. Dari Uni Soviet ke Venezuela, dan kini mungkin Rusia atau Cina, strategi ini berhasil selama beberapa dekade. Tetapi menciptakan ketergantungan berbahaya yang kini dimanfaatkan secara sistematis. Kita telah membahas angka-angka keruntuhan, permainan geopolitik, dan terutama kisah manusia di balik berita. Krisis Cuba menjadi ujian bagi perang ekonomi abad ke-21. Hasilnya akan memengaruhi cara kekuatan besar menangani konflik di seluruh dunia. Namun di luar politik global, ini tentang 11 juta orang yang menghadapi masa depan tak pasti. Ketahanan dan kreativitas mereka di tengah situasi sulit memberi pelajaran tentang kemampuan manusia, beradaptasi dan solidaritas komunitas. Saya ingin mendengar pandangan Anda. Apakah tekanan ekonomi dapat memaksa perubahan politik tanpa menimbulkan bencana kemanusiaan? Bagaimana seharusnya komunitas internasional merespons krisis ini? Pelajaran apa yang bisa diambil negara lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami selalu menantikan suara Anda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga segala yang terbaik menyertai Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.